Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hamilun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bekal ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia baik di dunia atau kelak di alam kubur, bahkan di akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah telah menjadi catatan takdir dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani, salahu awwali hadhil ummah bizahadati wal yaqin. Generasi awal umat ini jaya dengan sebab keyakinan dan kezuhudan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berhasil membina individu muslim yang kuat. Beliau itu telah berhasil menjadikan komunitas muslim yang indah dan bagus, mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain merupakan orang-orang didikan langsung Rasulullah SAW. Namun kemudian semakin ke belakang waktu terus berjalan, tahun demi tahun melewati kehidupan umat Islam, maka sedikit demi sedikit persaudaraan di antara umat Islam mulai tergerus, memudar dan seterusnya. Faktor-faktor penyebab itu semua kurang lebih ada dua faktor, di antaranya hadirin rahimahumullah. Yang pertama, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tadaghuru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ternyata dahulu yang memperkuat Rasulullah SAW antara satu dengan yang lain, karena beliau bersama sahabat, tabi'in dan ulama di dalam hatinya tidak memiliki penyakit hati. Mereka dijauhkan dari prasangka-prasangka buruk kepada sesama saudaranya. Hari ini kita di tempat sholat yang sama, menghadap Ka'bah yang sama. Di sebelah kita tahiyatnya berbeda, di sebelah kita cara sholat subuhnya berbeda. Kemudian kita memiliki prasangka yang buruk dan kita memandangnya seolah-olah dia adalah penghuni neraka, ahli bid'ah, dan merasa dirinya yang paling benar. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat memudarkan dan menghilangkan persaudaraan antar umat Islam. Kemudian yang kedua disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatasharu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Maka jangan pernah hadirin rahimakumullah kita menyalahkan orang lain yang mengadu domba kita kalau kita belum menjalankan perintah Rasulullah di dalam hadis dan firman Allah tadi. Oleh karenanya, untuk menjadi muslim yang bisa bersaudara dengan damai, tentram, sebenarnya cukup hanya dengan dua modal, yaitu perbaiki hati kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada sesama umat Islam, lalu hilangkan perdebatan kita dengan sesama umat Islam yang merasa paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Karena semua ulama kita berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil yang kuat di dalam menjalankan ibadah beragama. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita perlu memupuk dan menguatkan kembali sendi-sendi persaudaraan di dalam agama kita. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau paling tidak telah melakukan 3 bentuk persaudaraan sesama Muslim. Yang pertama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam kitabnya, qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, lamma qadimna ila al-Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf itu beliau berkata, ketika kami hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan saya dengan Sa'd bin Rabi'. Kedua, Rasulullah mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat lain yang pada intinya dalam bentuk persaudaraan pertama ini Rasulullah SAW mempersatukan individu sesama umat Islam. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat istri beliau sendiri Aisyah mengatakan, ketika kami datang ke kota Madinah, di sana ada 2 kabilah besar yang bertengkar, kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Awalnya 2 kabilah itu bersaudara, akan tetapi kemudian mereka mengalami perang saudara yang tidak pernah selesai. Begitu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, 2 kabilah itu dipersatukan, 2 kabilah itu diikat ukhuwahnya atau persaudaraannya tanpa memercikkan darah sedikit pun. Bukan sekedar ukhuwah, sebab 2 kabilah ini memang memiliki darah yang sama, memiliki kabilah yang sama di awal nenek moyang mereka, yaitu kabilah Khazraj dan Aus. Maka semenjak Rasulullah datang ke Madinah, sudah memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang ketiga, hadirin, bentuk persaudaraan Rasulullah itu diikat antara sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah yang disebut dengan sahabat Ansor. Maka kemudian sahabat yang ikrar bahwa mereka bersaudara. Bahkan sahabat Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW berkata, lamma qadimal muhajirun al-Madinah yaitul muhajirul ansor. Ketika sahabat yang datang dari kota Mekah hijrah ke Madinah, maka biasanya sahabat yang datang dari Mekah ketika sampai di Madinah, kemudian ada sahabat di Madinah ada yang meninggal dunia, sahabat muhajir ini mendapat warisan dari sahabat Ansor. Hadis riwayat Bukhari. Mereka seperti itu karena Rasulullah SAW menguatkan ikatan persaudaraan di antara mereka. Padahal di antara mereka tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat. Saking eratnya 2 sahabat yang berbeda ini, antara satu dengan yang lainnya saling mewariskan hartanya, sampai kemudian turunlah ayat wa likullin ja'alna mawali, dan kami jadikan dari masing-masing kamu adalah nasab. An-Nisa ayat 33. Hadirin rahimakumullah, setelah turun ayat ini, kemudian sahabat muhajir dalam hidup kita. Bahkan ketika Nabi itu ada di Madinah, Nabi SAW tidak hanya berhasil menjadikan persaudaraan di antara umat Islam, bahkan yang non-muslim pun kemudian diikat dalam satu perjanjian kehidupan dalam bernegara yang dikenal dengan Wasiqah al-Madinah atau Piagam Madinah. Pada saat itu ada Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Mereka oleh Rasulullah diikat dalam satu kehidupan berbangsa, sehingga Wasiqah al-Madinah inilah yang menjadi inspirasi besar bagi ulama kita untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan hanya muslimnya, tetapi non-muslim pun hidup bersama dalam satu bangsa. Namun sudah menjadi sesuatu yang wajar bagi manusia. Terjadinya perbedaan, dan yang membedakan adalah bagaimana kita itu menyikapinya. Ketika Rasulullah berhasil mengikat persaudaraan itu, bukan berarti tidak ada perbedaan di antara sahabat. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani mengumpulkan riwayat, yaitu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kana Abu Bakar yuqafitu bi sawti idza qara'a wa kana Umar yajharu bi qira'ati wa kana Umar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi surati wa hadhihi. Ada 3 sahabat yang cara membaca Al-Qur'annya itu berbeda-beda. Sayyidina Abu Bakar ketika membaca Quran dengan suara yang pelan, yang lirik, sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab membacanya dengan suara lantang. Sementara Sayyidina Ammar bin Yasir cara membaca Al-Quran, dia mengambil dari satu surat ke surat yang lain. Perbedaan bacaan ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau bertanya, "Fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li Abi Bakar, lima tukhafif qala inni la usmi'u man unaji." Wa qala li Umar, "Lima tajharu bi qira'ati?" Qala usibu syaitan wa uqidul wasnan.
Mengapa engkau lirihkan bacaan Qur'anmu? Sungguhnya saya membaca seperti itu dalam rangka bermunajat kepada Allah, maka selirih apapun suara saya, Allah mendengarnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidak menyalahkan. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, kenapa engkau mengeraskan bacaanmu? Sesungguhnya saya, kata Umar, membaca dengan suara lantang ini karena bertujuan mengusir setan dan agar saya itu tidak mengantuk. Kesimpulan Nabi dari perbedaan sahabat ini, hadirin, qala fakulluhu thayyibun, semuanya itu bagus. Hadis riwayat Ahmad. Kalau hari ini, hadirin rahimakumullah, kita menemukan sebagian umat Islam ketika melakukan ibadah dengan yang lirik-lirik, maka jangan disalahkan karena dia memiliki sandaran dari sahabat, yakni Abu Bakar. Sedangkan kalau mendengar umat Islam membaca Quran dengan bacaan yang keras atau lantang, jangan pula disalahkan, sebab sahabat dulu juga ada yang seperti itu dan Nabi SAW tidak menyalahkan. Inilah yang diteladankan oleh Nabi kita di dalam menyikapi perbedaan di antara umat Islam. Beliau tidak langsung membid'ahkan, beliau tidak langsung menyalahkan. Nabi saja dalam menyikapi hal tersebut begitu halus, begitu santun. Lalu saat kita menyikapi sebuah perbedaan, lantas dengan seenaknya mengklaim sana sini yang paling benar, mengklaim bid'ah atau tidak bid'ah. Sebenarnya siapa itu yang kita tiru? Siapa yang kita teladani? Terakhir ada dua ayat yang perlu kita dengarkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Kemudian Allah pertegas lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan mereka antar kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kita boleh, hadirin rahimakumullah, berbeda madhab, berbeda partai, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, tapi ada satu ikatan kuat yang mempertemukan kita, yaitu iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi Allah akhlak yang baik, akhlak yang selalu menjalin silaturahim kita baik dengan keluarga, tetangga, saudara dan lain-lainnya, sehingga hati menjadi tenang, sehingga terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan. Karena permusuhan itu sejatinya Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Dan umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Nabi kita untuk saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lain. Damaikan yang lagi bertengkar, jangan kemudian menjadi sesuatu sebab fitnah yang muncul di masyarakat. Sehingga insya Allah ketika itu sudah tercapai, maka apa yang kita inginkan, doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijauhkan dari sebagai berbagai macam musibah, bala, fitnah. Kita yang memiliki hutang mudah-mudahan oleh Allah selesaikan. Kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak barokah manfaat. Yang sakit kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehat selalu sehat dan taat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah ketika ajal itu datang. Kita termasuk golongan-golongan yang insyaallah husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa fil awwal wal hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal
والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من فضل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة أشهد أن لا